Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windika Yesakta Fitriana dengan nomor induk mahasiswa 29027267782, program studi S1 Business Management. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hirda Sabria Darakospa SPMLMSC yang telah memberikan kesempatan diskusi pada mata kuliah Etika Bisnis dan Kelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan strategi yang tepat diterapkan di perusahaan di Indonesia saat berinteraksi dengan pemerintah. Dalam konteks keberlanjutan dan etika bisnis, strategi informasi merupakan yang paling tepat diterapkan oleh perusahaan Indonesia saat berinteraksi dengan pemerintah. Strategi ini fokus pada penyediaan informasi yang transparan dan akurat kepada pembuat kebijakan mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari kebijakan yang diusulkan. Dengan memberikan data dan analisis yang komprehensif, perusahaan dapat berperan sebagai pendidik bagi pemerintah, membantu mereka memahami isu-isu keberlanjutan secara lebih mendalam dan memformulasikan kebijakan yang berbasis bukti. Misalnya di sektor energi terbarukan, perusahaan gas energi hijau dapat menyampaikan laporan independen tentang potensi pengurangan emisi dan manfaat sosial sebagai dasar bagi pembentukan regulasi yang mendukung transisi energi bersih. Strategi lain yang dapat diterapkan yaitu strategi insentif keuangan. Meskipun strategi ini sering digunakan untuk menarik perhatian pembuat kebijakan, harus diterapkan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau praktik korupsi. Dalam ranah keberlanjutan, strategi ini bisa digunakan untuk mendorong adopsi program keberlanjutan melalui kemitraan publik swasta, seperti insentif fiskal bagi proyek energi terbarukan atau pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Namun, pendekatan ini harus dilengkapi dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat agar tidak disalahgunakan demi kepentingan bisnis semata. Contoh isu kebijakan yang relevan adalah pemberian subsidi ramah lingkungan yang diawasi oleh lembaga independen untuk memastikan insentif tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan keberlanjutan. Membangun konstituen adalah strategi yang sangat efektif dalam konteks etika bisnis dan keberlanjutan karena melibatkan mobilisasi kelompok pemangku kepentingan luas seperti komunitas lokal, konsumen, LSM, dan akademisi. Dengan membangun koalisi yang kuat, perusahaan tidak hanya mendapatkan dukungan bagi kebijakan yang menguntungkan keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial dari kebijakan tersebut. Contohnya, perusahaan-perusahaan di sektor agribisnis dapat mengajak petani dan kelompok lingkungan untuk bersama-sama mendorong kebijakan pertanian keberlanjutan yang konservatif terhadap penggunaan pestisida, mendukung praktik agroforestry sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Meskipun strategi informasi, insentif keuangan, dan membangun konstituen memiliki peran penting, strategi informasi menjadi fondasi utama untuk menciptakan keputusan politik yang beretika dan berkelanjutan. Informasi yang transparan dan berbasis data memungkinkan pemerintah membuat kebijakan yang tepat tanpa memicu konflik kepentingan, sementara pendekatan insentif keuangan dan pembangunan konstituen dapat mendukung implementasi dan penerimaan kebijakan tersebut secara efektif. Kombinasi yang terencana dari ketiga strategi ini akan menghasilkan interaksi positif antara perusahaan dan pemerintah dalam mengadvokasi keberlanjutan di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan diskusi yang diberikan. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.